Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1107 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan pantai Pulau Egghead yang menjadi kacau akibat kedatangan bajak laut Giant Warrior. Buster Call yang dijalankan oleh Angkatan Laut pun menjadi terganggu akibat intervensi yang tidak terduga itu. Selain Dory dan Brogy, di sana juga ada Kashi dan Oimo. Bila kita ingat kembali, dua raksasa Elbaf itu pernah muncul saat di Enies Lobby. Kekuatan tempur yang dimiliki oleh bajak laut Giant Warrior pun memang sangat besar, walau jumlah mereka hanya beberapa orang saja. Sebab fisik dari para raksasa itu jauh melampaui fisik dari marinir biasa, sehingga pasukan angkatan laut di area pantai tersebut pasti menjadi kacau. Sementara itu, Usopp telah melihat kedatangan dari bajak laut Giant Warrior. Hal tersebut membuat Usopp menjadi sangat terkejut karena dia tidak mengira mereka akan datang. Kedatangan para raksasa Elbaf tentu adalah kabar baik bagi bajak laut topi jerami karena mereka bisa sangat membantu dalam keadaan yang sulit di pulau masa depan itu. Kemudian diperlihatkan ada Jinbei yang masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat pertarungan Zoro melawan Rob Lucy. Seperti yang kita tahu, penting bagi Jinbei untuk menjemput Zoro agar setelah Zoro bertarung, dia tidak tersesat. Namun, duel antara Zoro melawan Rob Lucy masih berlangsung. Mereka berdua masih terus bentrok dan berbicara di sela-sela pertarungan. Kemudian diperlihatkan bagian tengah Pulau Egghead. Di sana ada Bonnie yang sedang menangis terharu karena dalam chapter lalu dia telah mengetahui bahwa Luffy adalah sang dewa matahari Nika. Luffy pun bingung dan bertanya mengapa Bonnie menangis. Bonnie menjawab bahwa sudah lama dia mencari Nika. Dia terus menanti-nantikan kemunculan dari sosok legendaris itu. Tentu hal ini tidak dimengerti oleh Luffy sebab si topi jerami itu belum mengetahui jati dirinya sebagai dewa matahari Nika. Di sana, Luffy pun bilang bahwa dia telah melihat serangan Bonnie sebelumnya. Serangan yang mirip seperti kekuatan karet Luffy. Dengan jujur, Luffy mengatakan bahwa serangan dari Bonnie itu masih terbilang lemah. Luffy pun dengan senang hati menunjukkan bagaimana serangan kuat yang sebenarnya. Dia langsung menyerang Gorosei Saturn menggunakan jurus baru dari Gear 5 yang bernama Gomu Gomu no Dawn Gately. Serangan tersebut mengenai wajah sang Gorosei itu. Akhirnya, Saturn bisa merasakan serangan dari Dewa Matahari Nika pada masa ini. Seperti yang kita tahu, Bonnie memiliki teknik bernama Distorted Future yang membuat dia bisa menjadi orang lain dalam jangka waktu tertentu. Dia juga bisa meniru Nika, tapi pengetahuan Bonnie tentang Nika sebelumnya hanya sebatas memiliki kekuatan karet saja. Kini, setelah melihat wujud putih Nika pada diri Luffy dan setelah melihat serangan yang Luffy gunakan tadi, pengetahuan Bonnie tentang Nika pun bertambah dan nanti dia pasti bisa semakin kuat dalam memakai Distorted Future. Setelah itu, Kizaru bergerak dengan sangat cepat untuk segera menghabisi Bonnie dan Vegapunk. Sang admiral itu memang telah dipukul oleh Luffy dalam chapter yang lalu, tapi dia masih dalam keadaan baik-baik saja sehingga dia bisa beraksi kembali. Serangan Kizaru pun membahayakan Bonnie dan Vegapunk, tapi untung Sanji bereaksi dengan cepat. Sang koki tangguh dari bajak laut topi jerami itu memblokir serangan laser Kizaru. Kizaru dan Franky yang melihat hal tersebut menjadi sangat terkejut karena bisa menghentikan serangan laser memang hal yang luar biasa. Sanji pun dengan lantang berkata bahwa cinta lebih kuat dari cahaya. Sanji memang bisa terpicu untuk menjadi lebih kuat apabila harus melindungi seorang perempuan. Maka dari itu, tak heran dia menunjukkan perkembangan yang menarik dalam chapter terbaru ini. Situasi di tengah Pulau Egghead itu pun pasti akan semakin seru dan panas. Setelah itu, diperlihatkan Gorosei Saturn terlempar akibat pukulan dari Luffy tadi. Saturn yang terlempar itu mendarat di tempat di mana bajak laut Kurohige sedang berada. Seperti yang kita tahu dalam beberapa chapter sebelumnya, sempat terlihat ada kapal dari pihak bajak laut Kurohige yang sedang mendekati Pulau Egghead. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mereka hendak melakukan sesuatu di pulau masa depan itu. Ternyata benar saja, sekarang diperlihatkan pihak dari bajak laut Kurohige telah berada di sana. Komandan Titan yang
yang muncul di pulau itu adalah Katarina Devon dan Van Augur. Katarina Devon memang tidak berada di Pulau Behef ketika Garp menyerang tempat tersebut. Dia juga tidak ikut bersama Kurohige dalam pertarungan melawan Law. Jadi, tak heran bila melihat Devon datang ke Pulau Egghead. Sedangkan untuk Van Augur, dia benar-benar sibuk kesana kemari. Sebelumnya, dia ikut bersama Kuzan untuk menculik Puding. Lalu, dia ikut bersama Kurohige untuk melawan bajak laut hati. Kini, dia berada di Pulau Egghead bersama Katarina Devon. Tentu itu semua bukan masalah bagi Van Augur, karena sang penembak jitu dalam bajak laut Kurohige itu memiliki kekuatan buah iblis Wapu-Wapu no Mi yang membuat dia bisa berteleportasi. Di sana, Devon dan Van Augur membicarakan soal tujuan dari Kurohige. Selain itu, mereka pun membahas mengenai lineage factor istimewa yang dimiliki oleh Kurohige. Kemungkinan besar mengapa Kurohige bisa memiliki lebih dari satu kekuatan buah iblis berkaitan dengan keistimewaan lineage factor yang dia miliki. Pembicaraan mereka pun didengar oleh Saturn, karena sang Gorosei itu mendarat di dekat mereka. Saturn tentu tidak bisa berdiam diri melihat para musuh itu, sehingga dia mencoba untuk melancarkan serangan kepada mereka. Namun, karena Van Augur memiliki kekuatan teleportasi, dia dan Devon segera berpindah tempat untuk menghindari sang Gorosei itu. Sebelum pergi untuk menghindari Saturn, Katarina Devon sempat menyentuh wajah Saturn, yang mana hal tersebut membuat dia bisa menjelma menjadi sang Gorosei itu dengan kekuatan dari buah iblis Kyuubi no Kitsune. Ini adalah tindakan yang sangat mengejutkan dari Katarina Devon, karena jika dia bisa berubah wujud menjadi Gorosei Saturn, maka dia bisa menyusup ke Marijoice dengan mudah, atau bahkan dia bisa melakukan banyak kejahatan lain dengan siasat itu. Setelah itu, mereka sudah hendak pulang, karena menurut Van Augur, misi di Pulau Egghead telah selesai. Masih belum diketahui dengan jelas misi apa yang sebenarnya dilakukan oleh mereka berdua. Namun, yang jelas misi itu merupakan hal yang sangat penting bagi bajak laut Kurohige. Di bagian akhir chapter, terlihat Karibo bertemu dengan pihak bajak laut Kurohige. Dia pun mengungkapkan bahwa dirinya sangat mengidolakan Kurohige, sehingga Karibo ingin dibawa oleh mereka untuk bertemu langsung dengan Kurohige. Si manusia lumpur itu sangat ingin untuk menjadi kru dalam bajak laut Kurohige. Masih belum diketahui apakah Van Augur dan Devon akan membawanya atau tidak. Jika Karibo sampai dibawa oleh mereka, maka itu bisa menjadi awal mula untuk sesuatu yang sangat berbahaya. Sebab Karibo mengetahui informasi tentang keberadaan Pluton dan Poseidon. Apabila dia benar-benar mengagumi Kurohige, maka nanti dia pasti akan memberitahukan hal tersebut kepada Kurohige. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1107. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.